Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi maksiat mungkin. Enggak. Kan ada pilihannya, Kak. Gini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Banjar Action sahabat ya. Hari ini saya coba untuk menampilkan lagi videonya dari Gus Samsudin ya, dengan judul full klarifikasi Gus Samsudin dijawab Trans TV ya. Nah, ini. Jadi Gus Samsudin ini udah berkunjung ke Trans TV untuk mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah selama ini melanda dua orang antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ya, dan juga terlibat dukun-dukun yang merasa disebutkan namanya atau disebut dengan nama dukun ya. Dia juga sekarang ini udah ada yang melaporkan, udah ada yang macam-macam pokoknya ya. Tapi sebaiknya kita simak dulu videonya, bagaimana klarifikasinya si Gus Samsudin ini di Trans TV ya. Oke, langsung saja kita ke videonya Gus Samsudin. Gus, maaf Gus, Gus gak pakai sendal nggak apa-apa Gus. Nah ini Gus Samsudin udah nyampe ya, pagi-pagi ambiar nih. Udah sampai ke tempatnya, bukan sampai ke tempatnya sih, sampai ke Trans TV ya. Yang di sana ada Raffi Ahmad, ada Ruben Onsu, dan juga ada siapa tadi yang satunya. Oke, kita cek aja langsung ya sahabatnya. Nggak apa-apa. Ini kan Gus? Iya. Nggak boleh. Cari sendal sepatu kan? Ya udah, ayo kita nyeker, ayo. Nggak enak. Jadi Gus Samsudin ini sahabat datang ke Trans TV ini tidak menggunakan sendal atau sepatu ya, alias nyeker ya. Ya mungkin ini kebiasaan ya, karena terapi kaki juga mungkin kan, biar enggak entah itu asam urat atau apalagi ya namanya kolesterol dan juga yang lain-lain, mungkin dengan sambil terapi sahabat ya. Gus nggak pakai sendal. Gue juga jadi nggak enak nih Gus. Aduh, Raffi Ahmad. Kita akan panggilkan. Ini dia, Akam Abang. Ini Gus, udah ketawa mulu ngeliat muka lu si Gus. Ini ketawa mulu ngeliat muka lu. Gak apa-apa dong, berarti aku membawa kebahagiaan buat orang banyak ya kan ya Gus? Tapi masalahnya maaf nih Gus ya. Kedatangan Gus Samsudin di Trans TV ini mengklarifikasi permasalahan mereka yang selama ini sudah jadi perseteruan ya, antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai ya sahabat ya. Emangnya ada dendam pribadi sampai harus buka-buka yang tadi tuh trik-trik begitu di depan umum? Ya tanggapan Gus gimana tadi ngelihat itu salah? Itu kan memang dia nggak sebut nama tapi tertuju lah kepada oknum gitu. Gimana? Iya. Sebenarnya ini tadi ya, itu yang Nasar sama siapa lagi temannya yang saat itu adalah perumpamaan para dukun. Jadi di sini Gus Samsudin ini menjelaskan dengan mengklarifikasikan permasalahan mereka ya, biar cepat selesai. ya, saya sama Kemarin dia datang ke sini dia Gus, kemarin. Makanya kita undang Gus. Iya. Gimana menurut Gus? Ini jawab. Tapi Gus, itu menurut saya Gus, apa jawabnya Gus? Silakan Gus, silakan. Raffi Ahmad. Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu Jadi Gus Samsudin ini ternyata ya menelusuri juga dengan dukun-dukun palsu yang selama ini ada juga di dalam perdukunan, dan juga mencari yang dukun-dukun santet ya. Jadi
sebenarnya baik juga tujuannya Gus Samsudin ini sahabat ya. Nggak ada. Terus dukun yang cabul dan lain sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuh, maka harus sudah membuktikan kan begitu. Ya, jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Dia sebut dengan jelas gitu. Jadi Marcel ini waktu edukasinya menyebut nama Gus Samsudin ya sahabatnya. Jadi mungkin di situ ada rasa mungkin tidak enak atau ketersinggungan Gus Samsudin ya kepada Marcel. Akhirnya mungkin ada balasan juga dari kontennya Gus Samsudin. Tapi kita tidak tahu nih sahabat, apakah betul seperti itu juga. Oke, kita ikutin aja klarifikasinya dari Gus Samsudin di acara TV ya. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit sama masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, wah itu ada tamu dari Jakarta, siapa kan begitu, pesulap merah. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan beliau nggak mau masuk bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu, kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya begitu. Jadi Akhirnya para sahabat, setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa. Itu udah rame-rame, itu acaranya pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang saya ingin ngobrol dulu sama Mas Marcel begitu, tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel ayo masuk ke dalam gitu, kalau mau ada pembuktian kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Jadi ini klarifikasinya tapi ketika ya, itu beliau penyampaian dari buru-buru pulang begitu dengan Gus alasan sudah Samsudin terjadi kepada keributan TV, itu. tapi Iya. mengklarifikasi permasalahan Tapi jadi urusannya mereka sampai sekarang ya. bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya karena saya Sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun nggih ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan kan begitu saya Jadi sudah Gus siap menjawabkan. untuk membuktikan itu siap. Siap. Nah berarti dalam klarifikasi ini Gus Samsudin ini udah siap dalam arti untuk pembuktian-pembuktian yang selama ini menjadi tanda tanya pada baik dari netizen ataupun dari masyarakat dan juga masyarakat yang ada mungkin keterkaitan dengan Gus Samsudin yang selama ini diobatin atau juga kepada masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui dengan permasalahan ini ya. Jadi mereka ini menunggu-nunggu juga pembuktian antara Gus Samsudin dengan pesulap merah ya. Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Gimana kalau dibuktikannya di sini Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Iya nanti kapan diundang lagi maksudnya? Bareng Gus. Iya. Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya Iya. nanti si pesulap merah kita undang lagi dihadirkan bareng sama Iya, iya. sama Gus Samsudin. Iya. Kemarin kan dia datang sendiri. Iya. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya bagaimana Gus? Nah, betul Iya. itu Mas Raffi. Saya jelaskan sedikit ya. Ya. Sedikit. Jadi saya setuju ini dengan Mas Raffi ini ya, karena apa? Karena yang diundang satu-satu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Yang ada hanya fitnah dan fitnah mungkin seujon kepada yang satu, terus ini juga seujon kepada ini ya. Jadi hadirkan saja keduanya Mas Raffi ya di sini, terus nanti adakan pembuktian, tapi ya dijaga gitu kan biar tidak ada kecurangan-kecurangan semuanya antara kedua belah, antara Gus Samsudin dengan pesulap merah. Jadi di situ fair ya. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap Ya. yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Nah ketika beliau ilmunya dari pesulap tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sen begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sen, pikiran dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk
coba-coba kan begitu. Kalau gini mah Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama Saya dia? tunggu sekarang. Wah, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Nah, maksudnya kan ketemu, ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga Iya, nggak, memang karena betul dia banyak ngomong, yang nunggu. lu diam. Saya sangat setuju banget dengan ide-idenya Mas Raffi Ahmad ya, karena dua belah pihak ini harus ditemukan dan harus cepat diselesaikan juga permasalahan mereka agar tidak lebih meluas lagi ya. Galak amat kayak mas saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus. Sekalian kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Biar Dan pertemuan itu, mudah-mudahan pertemuan nanti itu bukan dua-duanya berarti keributan. clear ya, bisa Tapi ketemu ya sahabat ya. siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik, Betul. ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing, takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Di kapan ngomongnya, di kapan kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun Gadungan gitu, tanda ya, kutip, jadinya. walaupun Ini belum cuma ada satu klarifikasi orang loh, pun sahabat ya, boleh dicek klarifikasi, jadi di belum kepolisian ditemukan baik ada. itu. Saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu ya? Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah, gitu sayang. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan itu sementara dikondusifkan dulu, tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh, jadi Berarti tidak ada tidak ada dalam arti tidak ada tindakan untuk penutupan, cuma hanya dikondusifkan dalam arti diamankan dulu. Nanti setelah benar-benar aman baru mungkin dibuka lagi padepokannya Gus Samsudin ya. aktifkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondisikan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke, praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini Nah, tadi. pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama baik. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu rukyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Gara-garanya. Dia tiktokan ngobrol depan gua dong. Kata dia ngomong sama lu. Kata dia gua kagak pernah ngomong. Ini mau ditanya. Lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus.
Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ini apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyinyir gua nanti yang nggak baikin. Jangan lu tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apa ini lu lihat sih? Bosnya. Udah. Oke nih, waktunya habis. Ya. Ini bener Gus. Bikin laporan. Dengar, bener bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin ke polisi? Lu denger kan tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia marah loh. lu kasar kata Gus. Emang enggak, tadi aku cuma nyampein Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aku dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum gitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal yang tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya pengen tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya. Jadi di sini permasalahannya itu adalah disampaikan bahwa Gus Samsudin ini sebagai penipu kepada masyarakat yang lagi berobat, tapi kan belum ada bukti. Nah, terus si Marcel juga membuktikannya belum lagi ya. Makanya ini saya sangat setuju banget dengan Mas Raffi Ahmad ini kalau antara dua belah pihak ini dipertemukan ya, dipertemukan dan di situ dimediasi. Kalau memang ada punya pembuktian, silahkan dibuktikan ya. Nanti yang mana yang benar? Saya tanyakan, itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan? Iya. Iya. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien Gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri, apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? iya memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika. Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalah udah masuk ke Nah sahabat, itu klarifikasinya Gus Samsudin. Tapi ini belum selesai, ini lagi seru-serunya ini ya. Simak aja terus pokoknya nanti. Ini lagi seru-serunya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Gus Samsudin saat klarifikasi di TV, di acara TV ya. Nah ini belum selesai, lagi seru-serunya ini sahabat. Oke. saling lapor gitu. Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, habis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, ya. Dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau tidak bisa buktikan Ya, tuh. harus kayak gitu. Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Siap. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Ah tuh, tim. Boleh Oh, ya tanggapi? mantap ini. Boleh. Iya. Iya. Jadi apa yang beliau Untuk Mas Raffi saya dukung banget itu, saya setuju ya dengan diadakannya pertemuan antara Pesulap Merah dengan Gus Samsudin di tempatnya Mas Raffi ya, di mediasi, dan juga kalau memang dibuktikan, buktikan aja ya, agar cepat selesai masalahnya Gus Samsudin dengan Pesulap Merah. menyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas.
Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar, ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau nggak mau masuk. Bang Marcel ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang, sampai pada akhirnya. Jadi untuk sahabat tetap nyimak ya, tetap nyimak nanti yang sudah diklarifikasi dengan Gus Samsudin ini, tinggal membuktikannya nanti pas waktu ada datangnya Marcel ke ke tempatnya Mas Raffi Ahmad ini yang ditemukan ulang ya. Jadi dua-duanya mau ditemukan ini. Ada orang tuanya yang tertinggal itu kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya. Kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu, lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian, atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun adanya di sini pertemuan kan dua gitu. belah pihak antara Jadi ini maaf ya, bisikan ntar kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf. Kita ini diem terus dok, masih tanya Gus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Lu tanya dong lu di. Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak tuh. Sabar dulu ini, Gus dulu nih tenang. Satu Gus. Intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Lu beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Ah masih itu 3 hari tim masih Ya, ada 3 waktu. hari. Nginep di mana Gus? Ngapain? Kita tanya dia nginep di mana? Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben. Ke Bang Ruben. Kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Ih takut. Jangan di sini kita bahas lagi ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu, katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya, bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Maksiat mungkin. enggak. Kan ada pilihannya kan. Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama, yang karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada, mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf nggih, bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan terekan gitu, atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang. Jadi cukup jelas banget ya penjelasannya dari Gus Samsudin ini saat klarifikasi di tempatnya Mas Raffi Ahmad ya sahabatnya. Jadi mudah-mudahan nanti dua belah pihak ini ketemu ya. Bulan darahatnya itu tidak dibersihin dulu, tidak dibersihin gitu. Bisa dibersihin nggak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Wah, lu yang repot, yang punya rumah dia nggak repot. Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, apa yang panggil Gus? Maksud Anwar
bukan bersihin nyapunya Bu, maksudnya bersihin secara gaib ya Gus ya. Enggak semuanya ya. Neranginnya tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Jessica yang kedua. Udah kasihan si Jessica. Sumpah kalau nggak dia pulang nih. Udah siap nih. Nanti Itu tadi penjelasannya ya, baru apa ya, mungkin nanti kalau ketemu lagi baru seru banget ya, kalau sudah ketemu dua belah pihak nih sahabat ya. Nanti kita coba kita tunggu aja lah kapan ya. Ini ada konsultasi masalah pribadi di sini ya. nanti kita lanjut lagi yuk. Si Ada Jessica. lagi ada berita jedar dulu. Kasihan dia udah ditipu 10 masa ini nggak Konsultasi ditipu. masalah pribadi. Aduh. Ini ada berita yang lagi viral juga. Ya berita-berita. Ya tadi yang terakhir satu lagi apa sih? Ya udah. Gus tadi jangan pulang dulu ya Gus ya. Terus yang terakhir tadi menarik bagus ya. Makanya gue kepo deh. Oke, terima kasih buat para sahabat semuanya yang sudah hadir dan sudah menyimak Banjar Reaction ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya video-video yang saya tampilkan dengan anunya Gus Samsudin ya, perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah sahabatnya. Jadi ini adalah sebagai pengalaman kita supaya kita harus berhati-hati kembali ya untuk pengobatan ataupun untuk berobat ya. Terima kasih buat para sahabat semuanya, saya ucapkan ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.